Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribener, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Bincang Kota. Dan di edisi Senin 28 Maret 2022 kita akan berbincang seputar dengan atraksi Gandrang Bulo 1000 di Kota Makassar. Nah, kita sudah bersama narasumber spesial kita hari ini. Kalau begitu kita sapa dulu Ibu Amalia Malik, Sekretaris Dinas Kebudayaan Makassar yang akan berbincang sama kita selama beberapa menit ke depan. Baik, halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, Ibu. Ibu Amalia, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik deh. Ya, apalagi kan udah hampir menjelang hari kebudayaan, harus tambah semangat. Nah, Ibu, dalam segmen Bincang Kota hari ini kita mau kepo tentang atraksi Ganrambulo di Seribu Lorong. Nah, tema kita hari ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan nih. Atraksi Ganrambulo di Seribu Lorong itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu Amalia bisa langsung menjelaskan apa sih sebenarnya atraksi apa sih sebenarnya ini Bu dan dalam rangka apa? Ya. Jadi atraksi 1000 lorong ya, itu dalam rangka Hari Kebudayaan Kota Makassar yang keempat tahun 2022, di mana rangkaian daripada peringatan Hari Kebudayaan ini adalah salah satunya adalah Gandrang Bulo di 1000 Lorong. Gandrang Bulo di 1000 Lorong ini adalah kita berharap partisipasi dari warga masyarakat Kota Makassar yang berada di 153 kelurahan. Jadi kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Lurah. Kita berharap ala-ala ikut merasakan, ikut merayakan bersama Hari Kebudayaan ini dengan melibatkan mereka untuk bisa beratraksi secara serentak di 1000 lorong yang sudah ditunjuk oleh kelurahan masing-masing. Jadi kalau kita berbicara 1000 lorong, berarti satu kelurahan itu ada 7 lorong yang akan ditunjuk untuk menjadi lokasi atraksi dan rambulo bagi anak-anak. Seperti itu. Baik, jadi nantinya akan ada ribuan lorong yang diramaikan dengan atraksi Gandrang Bulo ini. Nah, Ibu, kalau yang untuk memainkan Gandrang Bulonya sendiri ini siapa Ibu? Kalau yang bermain atraksi Gandrang Bulo ini tentunya kita harapkan adalah ala-ala kita, warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan lorong tersebut. Artinya sebelum acara Bu, mereka sudah berlatih dulu cara memainkan Gandrang Bulo dan lain-lain atau memang mereka adalah bagian dari Dinas Kebudayaan atau bagaimana Bu? Tidak, jadi kita berharap ini adalah spontanitas dari anak-anak kita, bagaimana mereka memahami, bisa mengetahui Gandrang Bulo itu bagaimana. Kemudian ini kan salah satu atraksi seni, warisan seni budaya daripada seni pertunjukan. Kemudian anak-anak itu bisa ikut merayakan bersama-sama. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan Sanggar Seni dan Seniman itu memberikan musiknya, sehingga nanti dari kelurahan masing-masing nanti akan memberikan kepada anak-anak untuk bagaimana mereka bisa beratraksi. Dan Rambulo kan kita tahu bersama bahwa ada video yang kita berikan untuk bisa menjadi contoh, tetapi tidak harus persis atau sama. Mereka boleh berkreasi sendiri. Yang Rambulo itu kan adalah salah satu permainan kebersamaan anak-anak, sehingga mungkin dia atraksinya dengek-dengek ya, kemudian dia juga bisa sambil loncat-loncat, atau dia membuat satu formasi-formasi tertentu yang sesuai dengan kreativitas daripada anak-anak semuanya. Walaupun tetap tentunya ada bimbingan daripada mungkin daripada salah satu sanggar seni di wilayah lorongnya yang bisa membantu anak-anak untuk bisa nantinya tampil beratraksi pada saat tanggal 1 April nanti. Baik.
Oh, jadi nantinya pokoknya anak-anak dan juga setiap lorong punya kreasi tersendiri, mau mengkreasikan Iya, Gandram Bulu itu seperti apa, iya, tapi intinya iya. musiknya telah disiapkan langsung. Sudah disiapkan. Iya. Oh, baik. Jadi di Rencananya, sini Bu, sudah disediakan, videonya juga sudah ada contoh videonya, dan tinggal anak-anak mungkin bisa melihat dan bisa berkreasi sendiri. Iya. Ibu, rencananya kan ini di background Ibu, Iya, di iya, back di background Ibu kan sudah terlihat iya, nih iya, kalau iya, iya. tanggal 1 April akan diadakan atraksi ini nih. Nah, kalau Iya, boleh iya. tahu nih Bu, dari sekian banyak kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki Kota Makassar, kenapa Gandrang Bulo yang dipilih untuk ditampilkan nantinya pada acara puncak tersebut, Bu? Iya, sebentar ya. Halo, halo. Ya, Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, masih bersama dengan Bincang Kota Tribun Timur. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ibu Amalia terkait dengan bagaimana atraksi Gandrang Bulo ini. Nah baik Ibu, seperti pertanyaan saya yang tadi tentang dari sekian banyak kebudayaan Makassar dan kenapa dipilih Gandrang Bulo ini, Bu? terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa momen tahun ini kita ambil atraksinya Gandrang Bulo ya, yang dilaksanakan di serentak di 1.000 lorong wisata. Bahkan saya tambahkan bukan hanya di 1.000 lorong ya, tetapi di atraksi Gandrang Bulo juga ini akan diikuti oleh seluruh anak sekolah dasar negeri maupun swasta sekota Makassar. Kerjasama kita dengan Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah SD negeri dan swasta yang ikut juga memeriahkan atraksi Gandrang Bulo ini nanti di tanggal 1. Kalau Gandrang Bulo ini kami ambil dari sekian banyak atraksi seni pertunjukan, karena Gandrang Bulo ini tahun ini akan kami ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Jadi untuk lebih menguatkan lagi usulan kami untuk ditetapkan sebagai salah satu atraksi seni pertunjukan yang menjadi warisan budaya tak benda untuk Kota Makassar,
Maka tahun ini kami mengambil Dan Rambulo ini menjadi salah satu atraksi yang sifatnya secara serentak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi muri karena akan melibatkan kurang lebih 20.000 anak nantinya yang akan beratraksi secara serentak di 15 kecamatan sekota Makassar. Baik, jadi nantinya memang Gan Rambulo ini ingin lebih diperkenalkan lagi dan tentunya yang berpartisipasi ini kebanyakan anak-anak dan juga melibatkan sekolah-sekolah. Baik, artinya Bu nanti pada tanggal 1 April ini kita bakal melihat banyak orang yang menggunakan pakaian adat Makassar atau seperti apa Bu? Oh iya, untuk pakaian adat berdasarkan surat edaran Bapak Wali Kota ya nomor 482 bahwa disampaikan kepada seluruh masyarakat terkhusus seluruh instansi negeri maupun swasta, kemudian BUMN dan BUMD dan seluruh tempat-tempat baik hotel, restoran dan tempat-tempat umum, tempat layanan dihimbau pada tanggal 1 untuk menggunakan pakaian adat dan tidak hanya berpakaian adat tetapi sekiranya bisa menampilkan musik instrumen mungkin atau lagu-lagu Bugis Makassar, lagu Toraja atau lagu apa saja, yang penting lagu daerah. Kemudian sekiranya menyediakan suguhan snack atau makanan, ya kiranya menggunakan makanan tradisional pada tanggal 1 April itu. Baik, artinya tanggal 1 April nih bakal ramai lagi nih anak-anak di Kota Makassar menggunakan pakaian adat, terus ada juga atraksi di lorong-lorong. Ya, anak-anak lorong Kak bisa betul-betul menampilkan atraksinya Gan Rambulo ini. Nah, Ibu, ini kan penonton Tribun Timur saat ini kan bukan hanya berada di Kota Makassar ya, bukan hanya berasal dari Kota Makassar, tetapi juga dari berbagai daerah. Nah, mungkin orang-orang yang nonton di luar Kota Makassar mungkin ini penasaran sebenarnya apa sih itu Gan Rambulo, karena banyak juga artikel yang mengulas tentang Gan Rambulo ini penuh dengan banyolan atau lawakan. Nah, mungkin Ibu Amalia bisa menjelaskan nih tentang Gan Rambulo, ciri khasnya seperti apa, terus apa dan bagaimana Bu? Sebenarnya kita mengambil ya narasi daripada atraksi seni pertunjukan Gan Rambulo ini adalah sebenarnya ceria ya, bermain, kemudian kekompakan, kebersamaan ya, dan melakukan suatu pertunjukan yang sifatnya kebersamaan atau kegembiraan. Makanya momen kali ini kita tampilkan Gan Rambulo untuk bisa melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa tahu lah ya bahwa oh ternyata ada kesenian kita ya, kemudian inilah kesenian Makassar gitu, dan ada hari kebudayaan di mana mereka memakai pakaian tertentu ya, yang tentunya secara tidak khusus itu mereka bisa bertanya dan bisa memahami gitu. Seperti itu. Ya, baik. Jadi seperti itu keunikan dari si Gan Rambulo. Ibu, nanti selain atraksi 1000 Gan Rambulo di lorong-lorong, apalagi yang akan meramaikan tanggal 1 April nanti, Bu? Selain Gan Rambulo, atraksi Gan Rambulo, ada juga parade karnaval ya, kemudian ada juga upacara. Ya, ada juga upacara peringatan dari kebudayaan. Kemudian akan dilakukan juga drama musikal nanti di tanggal 8 Maret nantinya. Kemudian akan ada juga festival kuliner dalam rangka bulan suci Ramadan. Karena kebetulan rangkaian daripada hari kebudayaan ini bertepatan dengan bulan Ramadan ya, sehingga kita juga mengambil satu momen di mana pada tanggal 8 Maret itu kita menampilkan salah satu drama musikal yang menceritakan bagaimana perjuangan Syekh Yusuf di dalam melakukan penyebaran agama Islam. Wow, jadi nanti tanggal 1 April ini banyak agenda acara yang bakal meramaikan Kota Makassar, Bu. Kalau untuk drama musikalnya sendiri, Bu, akan ditampilkan di mana nih, Bu? Biar mungkin penonton Tribun Timur bisa menyaksikannya.
Ya, ini free ya kita. Dan tentunya kita berharap semua masyarakat untuk bisa ikut, bisa hadir, menyaksikan drama musikal ini. Dan drama musikal ini nanti dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari ya. Kemudian dilaksanakannya setelah salat tarawih. Karena kan kebetulan kenanya bulan Ramadan. Iya. Baik, jadi nantinya akan ada atraksi maksudnya drama musikal dan juga atraksi. Kalau Iya. atraksi di lorong-lorong, kalau drama musikalnya Iya. nanti akan dipusatkan di Pantai Losari, Iya, terbuka betul. untuk umum dan warga Iya. Kota Makassar yang mungkin mau ngebuburit. Nanti pukulnya Iya. pukul sore Bu ya, harinya nanti sore hari, terus nanti pas ngebuburit. Jadi nanti rencananya sore atau gimana Bu? Setelah salat tarawih. Kan kebetulan dia kenanya bulan Ramadan kan, tanggal 8 Maret. Jadi nanti pertunjukannya itu setelah salat tarawih. Oh, pertunjuk. Baik. Iya. Saya kira pertunjukannya bisa sore hari Bu. Jadi pas-pas untuk warga Kota Makassar yang sering ngabuburit di Pantai Losari bisa sekaligus nonton. Ternyata acaranya setelah sholat tarawih, artinya sekitar jam 7, jam 8, jam 9 begitu. Iya. Nanti pokoknya Tapi kalau mau ngabuburitnya itu ada. Kita juga ada festival kuliner setiap akhir pekan selama bulan suci Ramadan, itu masih menjadi rangkaian daripada hari kebudayaan. Baik, artinya pokoknya banyaklah kegiatan dan juga atraksi yang akan meramaikan Hari Kebudayaan Kota Makassar pada tanggal 1 April itu, bisa sekaligus mengisi waktu saat ngabuburit dan juga mengisi waktu setelah sholat tarawih. Waduh, luar biasa. Dan tinggal setelah Hari Kebudayaan itu beberapa hari kemudian akan diisi lagi dengan Hari Lebaran. Aduh, luar biasa sekali. Tetapi puncaknya tanggal 1 loh. Ya, jadi semuanya kita warga masyarakat Kota Makassar harus merayakan pakaian adat apa saja pakaian adat, karena tema tahun ini adalah warna-warni budaya Makassar. Kita kan terdiri dari beberapa etnis, suku, sehingga pada tanggal 1 itu kita harapkan berpakaian adat apa saja. Karena kita tema tahun ini adalah warna-warni budaya Makassar. Wow, mantap. Artinya ini siap-siap nih buat ibu-ibu, informasi juga nih buat ibu-ibu di Kota Makassar yang mau sewakan anaknya baju mungkin lebih awal nih, karena mungkin ibu-ibunya atau bapak-bapaknya mau sewa ya cepet-cepet, takutnya kehabisan. Jadi setiap hari kebudayaan ini ya alhamdulillah kita bisa mengangkat UKM yang khusus melakukan sewa baju adat ya. Itu transaksinya kalau tahun pertama aja itu sudah 23 miliar. Jadi sangat membantu sekali, apalagi 2 tahun ini kita COVID ya, 2 tahun tidak merayakan Hari Kebudayaan, hanya dirayakan secara virtual. Tahun ini kita bangkit lagi kembali, perekonomian kita bisa kita tingkatkan lagi dengan UKM yang ada di sanggar-sanggar seni, seniman dan budayawan. Baik, betul sekali Bu. Jadi pokoknya bakal seru deh tanggal 1 nanti. Dan juga dengar-dengar Bu, ternyata selain di 1000 lorong ada atraksi ini rencananya akan melibatkan 20.000 anak Bu ya, atau gimana? Iya. Jadi 1000 lorong itu terdiri dari satu kelurahan itu kan ada 7 lorong. Kalau kita berhitung personilnya untuk atraksi Gandang Bulo kan 10 anak. Berarti kalau 153 kelurahan dikali 7 kali 10 anak. Jadi kurang lebih ditambah lagi dengan anak sekolah ya, kurang lebih 20.000 anak nanti yang akan beratraksi Gandang Bulo secara serentak di Kota Makassar. Wow, keren. Dan meskipun kita juga ingatkan ke Tribuners, meskipun diikuti oleh 20.000 anak, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain-lain. Dan pokoknya kita pastinya akan memeriahkan 1 April ini dengan sebuah pentas, sebuah hiburan, sebuah atraksi dan lain-lain untuk memeriahkan Hari Kebudayaan. Saya juga senang sekali Bu kalau pas Hari Kebudayaan dan tiba-tiba lewat di mana-mana ketemu sama anak-anak pakai baju adat, terus sekolah-sekolah juga pakai baju betul. Melayani masyarakat juga di tempat-tempat pelayanan kan, kantor pelayanan, instansi pemerintah maupun swasta juga kita sudah himbau melalui surat edaran Bapak Wali Kota untuk menggunakan pakaian adat pada tanggal 1 itu.
Betul, Bu. Waduh, kalau instansi juga yang make di kantor-kantor ini, Bu, waduh bisa-bisa Iya, ini orang Tribun juga bookingnya harus 2 pakai minggu. dong. Betul, Apalagi Bu. kalau Tribun Timur ini siaran harus pakai lahirnya itu nomor satu. Kan Wow. pasti lebih Baik, Bu. cantik. Baik, Bu, baik, baik. Artinya nih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak harus cepat Iya. membookingin kayaknya 2 minggu sebelum tanggal 1 sudah harus di-booking memang. Ini sudah bukan lagi 2 minggu ini, sisa menghitung hari ini. Hari Jumat kan kenanya tanggal 1. Iya, sisa 3 hari. Baik, baik, Bu, baik. Baik. Iya. Siap, sisa. Oh iya ya, sisa beberapa hari. Waduh, saya kira ini baru tanggal berapa, Bu ya? Sisa 3 hari. Iya, betul, betul, betul. Sisa 3 hari. Artinya nih kalau orang ke salon-salon, ke tempat sewa-sewa ini kayaknya sudah full. Tempat sewa-sewa sudah penuh ini kayaknya. Jangan sampai ketinggalan ini Rini ya. Iya, betul, betul sekali. Oke, Tribuners. Nah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini untuk kembali berbincang tentang atraksi 1000 Gandrambulo di Lorong Makassar. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Baik Tribuners, terima kasih masih bersama dengan live Bincang Kota Tribun Timur. Nah, di edisi kali ini juga kita telah tadi banyak berbincang tentang atraksi Gandrambulo di Seribu Lorong Kota Makassar itu. Nah, selanjutnya kita mau baca dulu komentar-komentar yang sudah masuk di kolom chat YouTube Tribun Timur terkait dengan tema kita hari ini. Nah, sudah ada dari Bobo Iboy Halilintar, katanya halo Awi, terus ada Arbaina, halo katanya, ada juga Boboiboy ini Garuda Indonesia, ada Sapri 1 April, I love you, Tanah Daeng, terus ada dari Live Indonesia, di semua lorong atau hanya di lorong-lorong tertentu saja ditampilkan. Nah, mungkin Ibu bisa menjawab nih Bu, apakah hanya di lorong tertentu atau semua lorong-lorong yang ada di Kota Makassar bakal ada penampilan Gandrambulo ini Bu? Ya, sebenarnya kita berharap kalau memang bisa warga masyarakat semua lorong, tetapi ya karena mungkin keterbatasan ya sehingga kita membatasi 1.000 lorong, 1.000 lorong aja. Tapi sasarannya kalau memang bisa adalah 1.000 lorong wisata yang sudah ditunjuk oleh kelurahan masing-masing. Karena satu kelurahan kalau target kita adalah 1.000 lorong, berarti satu kelurahan itu ada 7 lorong yang harus disediakan untuk anak-anak bisa beratraksi Gandrambulo. Tetapi tidak harus 1.000. Kalau lebih dari 1.000 dan warga masyarakat antusias cukup banyak, ya kelurahan itu siap saja untuk bisa menampilkan atraksi, tinggal menginformasikan saja kepada kami Dinas Kebudayaan untuk bisa dilakukan peliputan. Baik. Saya juga kebetulan Bu, di samping rumah saya ada lorong. Semoga nanti pas 3 hari ke depannya saya juga bisa menyaksikan bagaimana atraksi Gandrambulo ini. Iya, tapi kita juga berharap tidak hanya atraksi Gandrambulo, tetapi anak-anak kita juga bisa menampilkan permainan-permainan rakyat, tetapi tetap menampilkan khas. Contohnya mungkin dia bisa bermain-main dende atau bermain gasing ya. Tapi dia menggunakan mungkin atribut pakai patonronya aja, tapi mungkin dia pakai baju kaos, pakai celana jeans, tetapi dia bisa menggunakan patonro kalau untuk laki-laki, dan perempuannya bisa memakai bandung, supaya pada saat Hari Kebudayaan itu tetap ada khas daripada ciri khas daripada kita punya budaya. Tapi bukan budaya Bugis Makassar saja, dia bisa menggunakan mungkin pakaian mandar atau kator aja dan lain-lain sebagainya. Iya. Betul sekali Bu. Aduh, semoga di samping rumah saya ini yang di Cendrawasih nih Bu, ada juga atraksi ini. Ramai tuh kalau di Cendrawasih deh. Pasti Bu, pasti ramai. Semoga juga ini kebetulan kalau Tribun Timur juga di sampingnya ada lorong Bu. Semoga nanti di lorongnya juga ini ada atraksinya. Harus. Mudah-mudahan menjadi menjadi lokasi untuk lorong wisata. Kita kan target kita kan 5.000 lorong wisata. Untuk tahun ini ada 1.000 lorong yang kita jadikan lorong wisata. Mungkin tempat-tempat itulah nanti yang akan dijadikan atraksi dan Gandrambulo. Baik Ibu. Dan ini atraksi seperti ini yang sampai melibatkan ribuan lorong, sampai melibatkan puluhan ribu anak-anak. Apakah ini memang tahun pertama atau mungkin sebelumnya sempat ada atraksi-atraksi menarik lainnya nih Bu di setiap Hari Kebudayaan? Kalau tahun-tahun kemarin kan kebetulan ini 2 tahun ya, memang kita merayakan secara virtual. Mulai tahun awal perayaan pelaksanaan Hari Kebudayaan itu kita melakukan parade karnaval kan, yang cukup sangat ramai sekali pada saat Tahun Kebudayaan yang pertama. Itu kita lakukan parade di mana melibatkan anak-anak SD, anak-anak SMP, negeri dan swasta, dan semua warga masyarakat pada saat itu. Jadi ramai sekali. Paradenya pada saat itu di Benteng Rotterdam. Iya. Jadi tahun-tahun sebelumnya sempat diadakan virtual, sempat Memang diadakan parade. Ada ritual, ada menampilkan seni pertunjukan dan beberapa parade, dan termasuk juga ada beberapa workshop dan FGD terkait dengan peringatan Hari Kebudayaan. Begitu Bu, artinya ini tahun pertama yang betul-betul melibatkan banyak masyarakat, melibatkan warga-warga sekitar dan juga bisa menunjukkan di ribuan lorong. Itu artinya tahun ini yang pertama ya Bu? Kalau untuk melibatkan semua warga masyarakat mulai dari tahun pertama, tetapi untuk pelaksanaan atraksi seni pertunjukannya ini adalah yang pertama kita laksanakan di lorong-lorong.
Intinya nanti Tribuners dan juga penonton setianya Tribun Timur, jangan lupa untuk menyaksikan di hari 1 April itu artinya hari Jumat. Nah, Jumat. Nah, ini Bu waktu ya. Iya betul. Ini Bu, nanti sebelum Jumatan atau sesudah Jumatan atau pukulnya diserentakkan atau bebas saja Bu setiap lorong? Jadi pelaksanaannya itu jam 7 ya, itu upacara dulu kan, upacara Hari Kebudayaan, di mana upacara Hari Kebudayaan ini juga sekaligus mengukuhkan Dewan Budaya. Dewan Budaya dan Forum Budaya. Dan setelah melaksanakan upacara, kemudian kita beralih ke depan museum untuk menyaksikan atraksi seni pertunjukan dan parade. Kemudian secara serentak juga dilakukan atraksi pertunjukan Gandrung Bulo di 1000 lorong. Bersama dengan di atraksi Gandrung Bulo di seluruh sekolah dasar negeri maupun swasta. Baik Bu, artinya untuk jam tetapnya sebenarnya sebelum Jumatan itu pasti sudah ada atraksi-atraksi tersebut. Baik Ibu. Nah Ibu, kalau untuk selain tanggal 1 itu mungkin rangkaian acara setelah tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, ada nggak rangkaian acara lainnya untuk memeriahkan Hari Kebudayaan Bu? Iya, karena ya tanggal 1 itu kan hari Jumat dan jatuhnya 1 Ramadan itu kan tanggal 3 ya, hari Minggu, sehingga rangkaian daripada Hari Kebudayaan ini tetap kita laksanakan, yaitu festival kuliner tadi yang kami sampaikan dilaksanakan setiap akhir pekan di Museum Kota, depan Museum Kota. Kemudian tanggal 8 Maret ada drama musikal yang menampilkan Sang Mujihad. Sang Mujihad itu menceritakan tentang perjuangan Syekh Yusuf di dalam melakukan penyebaran agama Islam. Tetapi melibatkan 12 sanggar seni ditambah dengan beberapa seniman-seniman, dan pada saat upacara juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada maestro-maestro kita. Baik, artinya masih ada selanjutnya ya untuk meramaikan bulan April. Baik. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir Bu, sekaligus harapan mungkin dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Nah, seperti apa nanti harapannya untuk acara di Hari Kebudayaan, khususnya untuk atraksi Gandrung Bulo di 1000 lorong ini, Bu? Ya, harapan kita bahwa keterlibatan daripada seluruh warga masyarakat Kota Makassar di dalam merayakan atau memperingati Hari Kebudayaan ini tidak hanya menggunakan pakaian adatnya ini, tetapi tentunya merasa memiliki bahwa satu-satunya di Indonesia yang menetapkan Hari Kebudayaan yaitu Kota Makassar, dan tentunya keterlibatan dari seluruh warga masyarakat, baik anak-anak milenial kita maupun anak SD kita, bisa merasakan pada saat tanggal 1 Hari Kebudayaan itu adalah Hari Kebudayaan kita Makassar, dan dengan tema warna-warni ini tidak semua suku, semua etnis yang ada kita tetap libatkan. Dan satu lagi, kita berharap bahwa Hari Kebudayaan ini adalah menjadi momen bagaimana kita bisa membesarkan budaya kita untuk memperkuat jati diri bangsa kita dengan budaya, bahwa cagar budaya yang ada di Kota Makassar ini cukup banyak dan cukup luas. Tentunya kita berharap warga masyarakat pelihara, ikut serta melestarikan dan menjaga cagar budaya yang ada, karena tentunya cagar budaya yang ada di Kota Makassar ini adalah warisan daripada leluhur kita. Gandrung Bulo kita angkat karena kita tahu bahwa tahun ini Gandrung Bulo akan kita ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjadi warisan budaya tak benda. Untuk Kota Makassar sendiri, untuk warisan budaya tak benda, sudah ada 5 yang kita tetapkan, yaitu tari PPP Maka, kemudian alat kesenian Gandrung, kemudian Badik, dan Coto Makassar. Dan tentunya kita berharap bahwa tahun ini kita bisa lagi mendapatkan 5 penetapan untuk warisan budaya, salah satunya adalah Gandrung Bulo dan Lontara. Dan mudah-mudahan ada lagi yang bisa kita ajukan untuk menjadi warisan budaya tak benda untuk tahun ini.
Baik, terima kasih Bu Amalia atas waktunya Iya, juga, terus informasi mengenai iya, atraksi ini dan juga hari kebudayaan apa saja iya, item-item yang akan meramaikan hari kebudayaan. Sekali lagi terima kasih iya, untuk Ibu Amalia telah iya, bisa bergabung bersama Tribun Timur hampir sejam ini. Dan juga untuk Tribuners tadi sudah disampaikan kepada kita semua bahwa nantinya akan ada banyak atraksi pada tanggal 1 April 2022 untuk merayakan Hari Kebudayaan kita. Nah, Tribuners jangan lupa juga untuk menggunakan baju adat pada tanggal 1 April itu dan mengikuti berbagai rangkaiannya serta juga melihat atraksi langsung Gandrang Bulo di 1000 Lorong di Kota Makassar. Nah, terima kasih Tribuners telah menyaksikan Bincang Kota pada hari ini. Saya Riri undur diri dan sampai jumpa.